Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligan Raffiani Arsidi dari kelas B5. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang standar pelayanan antenatal care. Yang pertama, manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka care yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah, mulai dari pengumpulan data, analisis, diagnosa, perencanaan, dan evaluasi. Kemudian pengkajian data. Yang pertama, pengumpulan data yang terdiri dari identitas pasien, riwayat keluarga, riwayat menstruasi, riwayat obstetrik, riwayat kontrasepsi, dan riwayat kehamilan saat ini. Yang kedua, pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan panggul dan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, interpretasi data dasar. Yang keempat, antisipasi masalah potensial, seperti kemungkinannya CPD yang menimbulkan kemungkinan tindakan seksio sesaria. Yang kelima, kebutuhan untuk melakukan intervensi dan konsultasi segera. Yang keenam, rencana penata laksanaan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan dan evaluasi tindakan. Kemudian, standar pelayanan antenatal. Terdapat 6 standar pelayanan antenatal. Yang pertama, identifikasi ibu hamil. Yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Yang ketiga, palpasi abdominal. Yang keempat, pengelolaan anemia dalam kehamilan. Yang kelima, pengolahan dini hipertensi pada kehamilan. Dan yang terakhir, persiapan persalinan. Perkenalkan, nama saya Andika Sari Ayal. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materi yang saya bawakan mengenai standar minimal pelayanan antenatal. Dalam pelayanan asuhan kehamilan, standar minimal yang harus dilakukan meliputi: yang pertama, timbang berat badan. Kedua, ukur tekanan darah. Ketiga, ukur tinggi fundus uteri. Keempat, pemberian imunisasi tetanus. Kelima, pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Keenam, tes terhadap penyakit menular seksual. Ketujuh, temu bicara rangka persiapan rujukan. Selanjutnya, model yang digunakan dalam asuhan kebidanan komunitas meliputi: yang pertama, memantau keadaan fisik dan psikologi. Kedua, memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Ketiga, memberikan dukungan masa nifas. Keempat, mengurangi tindakan yang menggunakan teknologi tinggi. Kelima, mendeteksi risiko dan merujuk bila diperlukan. Keenam, asuhan yang berorientasi pada klien. Selanjutnya, kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, bidan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan prakteknya. Kedua, menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan baik. Ketiga, menggunakan pengetahuan keterampilan yang up-to-date. Keempat, mengutamakan keamanan dan kesejahteraan klien. Kelima, berupaya mendukung ibu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, standar pelayanan antenatal care. Yang pertama, minimal ANC 4 kali meliputi anamnese, pengetahuan ibu dan janin. Kelima, mengenali kehamilan risiko tinggi, anemi, kurang gizi, hipertensi, infeksi menular seksual atau HIV. Ketiga, memberikan pelayanan imunisasi, nasihat dan penyuluhan kesehatan. Keempat, data tercatat dengan tepat pada setiap kunjungan. Kelima, bila ditemukan kelainan, mampu melakukan tindakan dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janeda Yusfilia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Kita sudah mengetahui bahwa pemeriksaan ANC minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan, yakni 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, di sini kita harus mengetahui apa saja yang bidan harus lakukan pada pemeriksaan ANC. Pada kunjungan pertama, bidan harus melakukan anamnesis riwayat dan mengisi KMS ibu hamil atau buku KIA dan kartu ibu secara lengkap. Selanjutnya, bidan memastikan bahwa kehamilan itu diharapkan. Selanjutnya, bidan menentukan hari taksiran persalinan atau HTP.
Jika hari pertama, hari terakhir, atau HPHT-nya tidak diketahui, tanyakan kapan pertama kali dirasakan pergerakan janin dan cocokkan dengan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri. Nah, selanjutnya menjelaskan bahwa hari taksiran persalinan hanyalah suatu perkiraan, jadi bukan sesuatu yang pasti. Selanjutnya memeriksa kadar HB. Yang terakhir memberikan imunisasi TT atau tetanus toksoid sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pada setiap kunjungan berikutnya, yang pertama tugas bidan adalah menilai keadaan umum baik fisik dan psikologis ibu hamil, memeriksa urin, uji protein, glukosa atas indikasi, menimbang berat badan dan mengukur lingkar lengan atas, mengukur tekanan darah, cek HB pada kehamilan 28 minggu atau lebih sering bila ada anemia. Selanjutnya menanyakan apakah tablet FE yang sudah diberikan diminum dan persediaannya cukup. Selanjutnya adalah menanyakan dan memeriksa tanda dan gejala IMS, mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya mendengarkan keluhan dengan penuh minat dan memberi dukungan moral, merujuk dan memberi nasihat jika diperlukan. Nah, selanjutnya adalah membicarakan tentang tempat persalinan, persiapan transportasi jika diperlukan, dan persiapan persalinan. Selanjutnya bidan mencatat semua temuan pada KMS ibu hamil atau buku KIA, kartu ibu, dan mempelajari semua temuan untuk menentukan tindak lanjut. Nah, selanjutnya bidan harus segera melakukan rujukan bila ditemukan kelainan yang memeriksakan pemeriksaan selanjutnya. Lalu menindaklanjuti setiap rujukan, dan dalam merujuk sebaiknya dilakukan tepat waktu untuk menghindari komplikasi. Selain standar pelayanan ANC, di sini juga ada yang namanya standar pelayanan minimal atau SPM alat. Nah, alat dan bahan untuk pelayanan antenatal diantaranya adalah kartu pencatatan hasil pemeriksaan, yakni register kohort, kartu ibu, dan KMS. Lalu ada surat rujukan, selanjutnya gestogram atau diagram menghitung usia kehamilan, selanjutnya adalah timbangan dewasa, selanjutnya pengukur tinggi badan, selanjutnya ada stetoskop, metlin, jangka panggul, alat pemeriksa HB, peralatan suntik, sarung tangan, peralatan untuk memeriksa urin, sabun dan air untuk cuci tangan, tablet zat besi, vaksin tetanus toksoid, bengkok, tempat sampah, kapas, tisu, sarung tangan, dan terakhir adalah spuit. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.